Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dengan NIM 6670250123. Nah, kali ini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Bung Yebi yang berjudul Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai Politik. Nah, kita lihat dulu nih dari latar belakang jurnal ini. Nah, selama ini kan kayak partisipasi perempuan dalam politik itu kayak masih tergolong rendah ya, baik itu dari segi jumlah maupun peran strategisnya. Padahal di Indonesia itu kayak udah punya regulasi yang mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik. Tapi kenyataannya kayak keterlibatan perempuan itu kayak masih sebatas formalitas doang, belum menyentuh pada posisi-posisi pengambilan keputusan. Nah, bagaimana eksistensi kader perempuan ini kayak sebenarnya dalam perorganisasian partai politik. Nah, dari jurnal Bung Yebi ini kayak melihat apakah perempuan ini benar-benar dilibatkan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan partai atau kayak cuma dijadiin sebagai simbol untuk memenuhi aturan kuota doang. Nah, perempuan itu kayak sering menghadapi berbagai kendala seperti kayak budaya patriarki, lalu juga kurangnya dukungan dari internal partai, serta minimnya akses terhadap pendidikan politik. Nah, hal ini nih yang membuat kayak peran perempuan itu dalam partai politik cenderung pasif, padahal kayak mereka tuh punya potensi yang besar untuk memperkuat partai dan demokrasi. Dapat dilihat nih dari eksistensi kader perempuan tuh kayak nggak cuma ditentukan oleh keberadaannya dalam struktur doang, tapi kayak bisa juga nih kayak jadi ruang aktualisasi yang diberikan oleh partai tersebut. Nah, dari beberapa partai juga mulai menunjukkan ya perubahan positif dan memberikan pelatihan, membuka peluang kepemimpinan bagi perempuan dan menciptakan iklim yang lebih inklusif. Namun perubahan ini juga masih bersifat terbatas, belum merata, dan kayak belum semua partai politik tuh kayak mengimplementasikan hal tersebut. Nah, pemberdayaan kader perempuan juga harus jadi prioritas. Partai politik tuh kayak harus memberikan pendidikan politik yang berkelanjutan, lalu juga memperluas jaringan serta mendorong perempuan untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dengan begitu nih, eksistensi politik perempuan itu nggak cuma tampak dari angka keterwakilan doang, jadi nggak cuma angka doang, tapi juga punya pengaruh dan kontribusi nyata mereka dalam membentuk arah kebijakan partai itu sendiri. Lalu aku akan membandingkan dengan 5 jurnal internasional. Yang pertama ada dari perempuan dan politik yang ditulis oleh Lalu dan Eka. Nah, di sini tuh kayak membahas bagaimana hambatan budaya dan struktur masyarakat itu membuat perempuan itu sulit untuk berperan dalam politik. Nah, sama yang ditulis oleh jurnalnya Bung Yebi juga kayak menekankan pentingnya pendidikan politik dan perubahan budaya agar perempuan itu kayak bisa ikut berpartisipasi secara nyata, bukan kayak cuma sekedar memenuhi kuota doang. Nah, yang kedua ada dari analisis dinamika keterwakilan perempuan dalam Partai Golkar yang ditulis oleh Rahma. Nah, penelitian ini juga kayak fokusnya tuh kayak pada sayap perempuan di Partai Golkar dan menunjukkan bahwa organisasi internal ini bisa membantu meningkatkan kemampuan dan peran perempuan. Nah, hal ini sejalan dengan yang ditulis oleh jurnalnya Bung Yebi. Nah, menekankan pemberian ruang bagi kader perempuan untuk aktif dalam struktur partai. Lalu yang ketiga, analisis kebijakan kuota 30% dari jurnalnya Khairul. Nah, ini juga membahas pelaksanaan kuota 30% dalam pencalonan legislatif dan menemukan bahwa hal ini tuh kayak seringkali keterwakilan perempuan itu sebagai formalitas doang. Sama yang ditulis dengan jurnalnya Bung Yebi juga kayak menekankan angka saja itu nggak cukup dalam perempuan itu harus diberikan kesempatan yang nyata untuk berperan strategis. Yang keempat juga ini dari jurnalnya Ani, perempuan muda dan partai politik. Nah, di sini tuh lebih fokus pada perempuan muda
perempuan muda dan membedakan antara keterwakilan yang sekedar simbol dan partisipasi yang benar-benar berpengaruh. Sama dari jurnal Bung Yebi juga menekankan pentingnya pelatihan, mentoring, dan kesempatan bagi perempuan untuk ikut terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ada dari The Role of Political Parties in Building Loyalty, Women Cadres Through Political Education dari jurnalnya Haryanti, Iim, dan Cecep. Ini tuh kayak menekankan pentingnya pendidikan politik untuk membangun loyalitas dan kapasitas dari kader perempuan. Dari jurnal Bung Yebi juga kayak ini tuh kayak lebih fokus pada eksistensi dan peran nyata perempuan dalam struktur partai. Tapi keduanya ini kayak sama-sama menekankan pendidikan politik yang dianggap kunci untuk memperkuat posisi dan pengaruh perempuan di dunia politik. Nah, intinya dari review aku kali ini tuh kayak memberi pesan penting bahwa eksistensi kader perempuan itu dalam partai politik bukan cuma soal angka, bukan cuma soal jumlah doang, tetapi juga soal kualitas, soal peran, dan kayak peluang yang setara. Ketika perempuan itu benar-benar diberi ruang, maka politik juga akan lebih inklusif, representatif, dan juga berkeadilan. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video aku. Semoga kayak apa yang aku sampaikan ini benar-benar memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana posisi perempuan atau posisi perjuangan perempuan dalam politik ini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.